Saya, Sauma Wulandari, dari SMK Negeri 1 Kendal, kelas 11, ingin menyampaikan orasi yang berjudul Menjadi Duta Bhinneka Sesungguhnya demi menjaga Indonesia seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Dewan Juri Lomba Orasi yang saya hormati, generasi muda Duta Pancasila. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan kita dengan berbagai keberagaman yang ada, sehingga kita bisa saling mengenal dan saling mengasihi antar sesama. Beda rupa, beda warna, terbingkai dalam satu jiwa negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya, Sauma Wulandari, dari SMK Negeri 1 Kendal, ingin menyampaikan orasi yang berjudul Menjadi Duta Bhinneka Sesungguhnya demi menjaga Indonesia seutuhnya. Saudara-saudara Duta Bhinneka Sesungguhnya, Indonesia merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Negara dengan segala keindahan alamnya, sehingga disebut negeri Zamrud Khatulistiwa. Negara dengan berbagai keberagaman yang ada, sehingga disebut negeri sejuta budaya. Berbeda suku, bermacam agama, serta beraneka ragam budaya dan keberagaman lainnya bersatu padu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup berdampingan dalam keberagaman mengharuskan bangsa ini untuk terus menjunjung tinggi nilai toleransi. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menghindari perpecahan. Upaya-upaya yang nyata harus terus dilakukan untuk menghindari tindakan anarkis dan separatis yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara pelopor persatuan bangsa, tidak terasa hampir 76 tahun Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bukanlah tanpa tantangan. Sejarah telah mencatat beberapa peristiwa-peristiwa yang mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa Orde Lama, pernah meluap pemberontakan Permesta, PRRI, DITII, dan puncaknya pemberontakan G30 SPKI 1965. Pada masa Orde Baru, sempat bergejolak malapetaka 15 Januari 1974, penembakan misterius pada tahun 1980-an, dan endingnya kerusuhan Mei pada tahun 1998. Di era reformasi, pernah terjadi tragedi perang sapit antara suku Dayak dan suku Madura, serta gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2003. Semua peristiwa-peristiwa ini jelas-jelas mencederai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Saudara-saudara pelopor persatuan bangsa, apakah saat ini ancaman persatuan dan kesatuan itu masih ada? Ya, masih ada. Bila kita amati, ancaman-ancaman itu begitu nyata di hadapan kita. Bahkan bisa jadi kita semua yang menjadi sasarannya.
bisa kita lihat kasus kerusuhan politik tahun lalu karena berbeda pilihan yang melibatkan ribuan pemuda. Kasus terorisme bulan lalu karena berbeda agama yang pelakunya adalah seorang pemuda. Selain itu, ada kasus terbaru, yaitu kasus penghinaan agama oleh Joseph Fauzan yang membidik jutaan pengguna media sosial, terutama dari kalangan remaja dan pemuda. Dan yang paling tragis lagi yaitu konflik di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang banyak pelaku dan korbannya dari kalangan pemuda. Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Di tengah pandemi seperti saat ini, seharusnya kita bersatu padu, bahu-membahu, dan saling membantu untuk meringankan beban sesama. Bukan malah menyebarkan isu, saling mengadu, dan berperang menyerbu untuk menghancurkan bangsa. Kita sebagai generasi muda harus pandai dalam menyikapi persoalan ini. Jangan sampai kita mudah diprovokasi. Jangan sampai kita mau diadu domba. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Laksana puing-puing di lautan yang mudah diombang-ambingkan. Saudara-saudara pelopor persatuan bangsa, lantas bagaimanakah upaya kita sebagai generasi muda untuk mempersatukan negara kita? Pertama, pahami Pancasila dan nilai-nilai luhur di dalamnya, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pemahaman ini sangat penting sebagai bekal kita dalam kehidupan. Pengetahuan dan pemahaman akan mengarahkan pikiran. Pikiran akan menentukan perilaku seseorang, dan perilaku akan mengkristal menjadi karakter dan kepribadian. Yang kedua, tanamkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, di antaranya nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Nasionalisme merupakan paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme harus mengakar kuat di dalam jati diri bangsa Indonesia. Prinsip ini bertujuan agar kita mencurahkan segala tenaga dan pikiran kita demi kemajuan dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mengingatkan kepada kita bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan keberagaman lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini wajib terpatri di dalam diri kita semua agar terhindar dari sikap separatisme yang dapat merusak ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, jadilah duta Bhinneka sesungguhnya. Semangat ini harus terus digelorakan untuk meneguhkan karakter Pancasila di dalam diri bangsa Indonesia. Terlebih lagi, saat ini negara kita masih terbelenggu oleh pandemi. Rasa peduli tidak ada lagi. Rasa sosial semakin hilang. Sikap egoisme tidak terbendung lagi. Sikap nasionalisme semakin terancam. Akibatnya, jika ada pemantik kecil saja, maka api kemarahan itu akan menyala. Dan jika tidak segera dipadamkan, maka seluruh jiwa bangsa akan menjadi korban. Hangus terbakar, tidak tersisa. Dan disinilah peran pemuda sebagai duta Bhinneka sesungguhnya amat dibutuhkan. Kita harus menghargai perbedaan yang ada. Kita harus menjaga cara pandang kita melalui wawasan Nusantara. Kita harus ikut serta dalam berbagai upaya demi meneguhkan persatuan dan kesatuan
melalui semangat belajar yang tinggi, semangat berkarya dan berinovasi, bijak dalam menggunakan media sosial, serta aktif dalam aksi kemanusiaan. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, urip iku urup. Hidup itu harus bermanfaat dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, duta Bhinneka sesungguhnya, Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki banyak budaya dan keberagaman lainnya. Keberagaman itulah yang memberikan warna kepada negara kita sehingga lebih indah. Namun, keberagaman juga dapat memicu adanya permusuhan dan disintegrasi bangsa. Terlebih lagi di saat pandemi seperti saat ini. Berita palsu dan ujaran kebencian yang masih tersebar di berbagai media sosial dapat memicu kesalahpahaman sehingga akan menyulut permusuhan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, marilah mengikrarkan diri bersama-sama menjadi duta Bhinneka yang sesungguhnya, demi menjaga negara seutuhnya, negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, berikut kata bermakna dari Bung Karno. Negeri ini, Republik Indonesia, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, dan juga bukan milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Burung kenari makan pepaya, begitulah haknya. Mari kita jadi duta Pancasila demi jaga Indonesia selamanya. Salam Pancasila, Jaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.